Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Sulustari. Di sini saya akan membahas sedikit tentang metode pembelajaran. Apa sih pengertian metode pembelajaran? Yaitu secara harfiah berarti cara. Dalam pemakaian yang umum, metode diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang dipakai untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kata pembelajaran berarti segala upaya yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses belajar pada diri peserta didik. Jadi, metode pembelajaran adalah cara-cara menyajikan materi belajar yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses belajar pada diri peserta didik dalam upaya untuk mencapai tujuan. Nah, lanjut kita bahas keaktifan penggunaan metode pembelajaran. Ini tidak semua guru dapat menjalankan metode yang sama dengan kualitas yang sama. Metode merupakan hasil dari kematangan belajar sang guru terhadap dirinya sendiri. Banyak macam metode yang dapat dipakai oleh guru dalam menyampaikan materi pelajaran, namun perlu diingat bahwa tidak semua metode bisa dikategorikan sebagai metode yang baik. Metode bisa dikategorikan sebagai metode yang baik dan tidak pula sebagai metode yang dikatakan jelek. Kebaikan suatu metode terletak pada ketepatan memilih sesuai dengan tuntunan pembelajaran. Nah, pengalaman membuktikan bahwa kegagalan pembelajaran salah satu disebabkan oleh pemilihan metode yang kurang tepat, kelas yang kurang kondusif, dan kondisi peserta didik yang kurang kreatif. Dikarenakan penentuan metode yang kurang sesuai dengan sifat materi dan tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Mari kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan metode pembelajaran. Berbicara mengenai metode, pada prinsipnya tidak satu pun metode pembelajaran yang dapat dipandang semua sempurna dan cocok dengan semua pokok bahasan yang ada dalam setiap bidang studi. Mengapa? Karena setiap metode pasti memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Karena itu pun guru tidak boleh sembarang memilih serta menggunakan metode. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode antara lain yaitu 1. Tujuan yang hendak dicapai, yaitu tujuan adalah sasaran yang dituju dari setiap kegiatan pembelajarannya. Jadi tujuan menjadi pedoman, arah, dan sekaligus sebagai suasana yang akan dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, materi. Nah, pembelajaran materi adalah sebuah materi yang hendak disampaikan oleh guru yang bisa dipelajari dan dikuasai oleh peserta didik. 3. Peserta didik. Peserta didik sebagai subjek belajar memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik minat, bakat, motivasi, situasi sosial, lingkungan, keluarga, maupun harapan terhadap masa depannya. Nah, perbedaan-perbedaan anak dari aspek psikologis seperti sifat pendiam, superaktif, tertutup, terbuka, pemurung, bahkan ada yang menunjukkan perilaku-perilaku yang sulit untuk dikenal. Semua perbedaan tersebut akan dipengaruhi terhadap penentuan metode pembelajaran. Yang keempat, ada situasi. Nah, situasi kegiatan belajar merupakan sesi lingkungan pembelajaran yang dinamis.
Guru harus meneliti dalam melihat situasi pada waktu tertentu. Guru perlu melakukan proses belajar di luar kelas atau di alam terbuka. Yang kelima ada fasilitas. Fasilitas dapat mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode. Oleh karena itu, ketidakan fasilitas akan sangat mengganggu pemilihan metode yang tepat seperti adanya laboratorium. Tentunya ada guru. Yang kelima ada guru. Guru memiliki kepribadian yang purpose dan pengalaman belajar yang berbeda-beda. Kompetensi pembelajaran biasanya dipengaruhi oleh latar belakang pendidik. Guru yang berlatar belakang pendidikannya keguruan biasanya lebih terampil dalam memilih metode dan tepat dalam menerapkan, sedangkan yang latar belakang pendidikannya kurang 8 sekaligus tidak dapat menentukan metode, namun sering mengalami hambatan dalam menerapkannya. Jadi untuk menjadi seorang guru, karena intinya harus memiliki jiwa yang profesional, mari kita lanjut ke macam-macam metode yang dapat dipakai. Nah, proses pembelajaran sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa tidak satupun metode pembelajaran dapat diklaim dan dikatakan yang terbaik semuanya. Kembali kepada orang yang menjalankannya. Yang pertama yaitu adalah metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan penyajian materi melalui penjelasan lisan oleh seorang guru kepada peserta didiknya. Yang kedua yaitu ada metode tanya jawab, yang mana metode ini cara penyajian pelajarannya dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada peserta didik, dan dapat pula dari peserta didik kepada gurunya. Nah, metode ini dimaksud untuk merangsang pemikiran dan pembimbing peserta didik dalam mencapai kebenaran. Yang ketiga ada metode diskusi, yaitu suatu cara penyampaian pelajaran di mana guru bersama-sama peserta didik mencari jalan pemecahan atas persoalan yang dihadapinya. Atau dengan kata lain, metode diskusi merupakan salah satu cara mendidik yang berupaya untuk memecahkan masalah yang dihadapi baik dua orang atau lebih, yang masing-masing mengajukan argumentasinya untuk memperkuat pendapatnya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.